Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen kepemimpinan yang digarisbawahi dengan judul yang lebih tepatnya kepemimpinan dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja pada materi yang akan saya sedikit jelaskan. Yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kepemimpinan dan apa sih pentingnya untuk kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu yaitu adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Ini sangat penting untuk keberhasilan sebuah komunitas atau organisasi. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang berarti tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Baik, untuk yang selanjutnya kita bisa lihat ada prinsip kepemimpinan dalam Islam, di mana prinsip kepemimpinan dalam Islam di sini ada 3. Yang pertama yaitu amanah, kedua adil, dan juga hikmah. Amanah, apa sih itu amanah? Amanah berarti bertanggung jawab yang besar dalam memimpin, di mana pemimpin harus jujur dan dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Itu sangat penting, salah satu prinsip kepemimpinan dalam Islam. Kemudian juga yang kedua ada adil, di mana adil adalah prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa setiap individu diperlukan dengan setara tanpa adanya diskriminasi atau favoritisme. Yang ketiga ada hikmah, di mana hikmah mencerminkan kebijaksanaan dan pertimbangan matang dalam setiap tindakan sehingga pemimpin dapat membuat keputusan yang berpihak pada kebaikan bersama. Dan yang selanjutnya di sini ada yang saya ambil dari Al-Qur'an tentang mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Di sini saya cantumkan dari Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Al-ayah, di mana dalam Quran surat An-Nisa ini pada ayat 58 Allah memerintahkan agar kita menegakkan keadilan dan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sebagai pemimpin. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 58 yang bisa dijadikan kepemimpinan dalam perspektif Islam yang patut kita lakukan dan kita jalankan sesuai perintah Allah dari Al-Qur'an tersebut atau dari firman Allah tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini saya mencantumkan beberapa contoh pemimpin Islami yang terkenal teladan inspiratif dalam sejarah. Yang pertama yaitu ada Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana bagi para kaumnya. Nah, yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab, di mana Khalifah Umar bin Khattab ini pemimpin yang menegakkan keadilan dan juga amanah terhadap kepemimpinannya yang dia pimpin. Dan yang ketiga yaitu ada Khadijah, di mana Khadijah ini salah satu contoh juga, termasuk salah satu contoh ibu yang mendukung dan menjadi teladan ideal bagi para wanita ataupun para kaum wanita pada zaman itu. Nah, itu juga salah satu contoh pemimpin Islami yang menjadi inspiratif teladan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, sifat pemimpin yang ideal itu ada beberapa. Nah, di sini saya mencantumkan ada 3 sifat pemimpin ideal. Salah satunya yaitu sidik, yang kedua ada amanah, kemudian tabligh. Yang mana sidik adalah yang berarti jujur dalam setiap tindakan,
baik perkataan, tindakan yang lainnya yang membangun kepercayaan dan menunjukkan integritas di hadapan orang lain. Yang kedua, amanah adalah kemampuan untuk dapat dipercaya atas apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah dia terima. Sebagai pemimpin harus menjadi amanah terhadap orang lain, menunaikan tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain atau masyarakat dan pengikutnya. Yang ketiga ada tabligh, berarti menyampaikan informasi dengan jelas. Tabligh itu memastikan pesan yang diterima agar dan dapat yang diterima itu benar dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Di sini yang selanjutnya saya mencantumkan di mana memiliki perbedaan antara kepemimpinan Islam dan juga kepemimpinan biasa. Yang kepemimpinan Islam, dalam kepemimpinan Islam itu nilai spiritual menjadi dasar dari setiap keputusan, mengutamakan amanah, keadilan dan juga musyawarah dalam pengambilan keputusan. Itu dalam kepemimpinan Islam. Nah, sedangkan kepemimpinan biasa cenderung fokus pada hasil dan kekuasaan, di mana seringkali menghasilkan keputusan sepihak yang mengabaikan partisipasi dan keadilan, partisipasi orang lain dan juga keadilan untuk orang lain. Ada proses untuk menjadi pemimpin, di mana proses menjadi pemimpin yang saya cantumkan yaitu dengan satu, belajar, meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan secara terus-menerus, tidak bosan untuk terus belajar, untuk meningkatkan pengetahuan, mencari pengalaman, kemudian mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dipelajari. Nah, dan yang terakhir yaitu berkhidmat, di mana berkhidmat ini yaitu melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab dengan sepenuh hati yang dia kerjakan. Kemudian juga maka dari itu teruslah untuk berinovasi dan memimpin, di mana salah satunya untuk terus berinovasi dan memimpin ada kreativitas dan adaptasi. Dalam menghadapi tantangan, pemimpin harus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan untuk mencapai tujuan bersama. Juga kepemimpinan yang berhati, di mana memimpin dengan hati melibatkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat di dalam tim atau di dalam sebuah kelompok. Nah, dari yang sudah saya bahas dari tadi, maka di sini kita mengaplikasikan kepemimpinan dalam perspektif Islam, yaitu dengan satu, mendengarkan dengan hati terbuka, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat, memungkinkan kita untuk memahami perspektif orang lain dengan lebih baik. Itu salah satu cara untuk mengaplikasikan kepemimpinan sesuai dalam perspektif Islam. Juga ambil keputusan itu, keputusan yang adil dan bijaksana harus diambil setelah mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan orang-orang yang terkena dampak. Juga membangun komunikasi yang baik dan musyawarah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif serta menghargai kontribusi setiap anggota. Nah, maka jaga amanah dan penuh tanggung jawab itu sangat penting. Pentingnya amanah dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga, mencerminkan integritas dan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpin. Kemudian juga harus mempunyai prinsip dasar, di mana memastikan setiap keputusan dan tindakan itu berdasarkan tujuan akan berdasarkan kejujuran, akan menguatkan posisi sebagai pemimpin yang dihormati dan diikuti oleh orang lain. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.